COVID-19, Ganjar kirim 7.000 paket sembako, Anies minta 700 miliar beli tanah. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwer.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Membandingkan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan seperti membandingkan antara langit dan kerak bumi. Dalam global pandemi COVID-19 yang menghantam dunia dan Indonesia, kita melihat sosok asli dan perangai sejati dari seseorang, sifat mutiara yang semakin ditekan semakin kuat, dan sifat batu kali yang semakin dikikis semakin hancur, dipertontonkan oleh COVID-19 dengan sangat nyata. Ganjar semakin ditekan, semakin kuat dan semakin bersinar. Sedangkan Anies dipencet dikit langsung bikin statement kontroversi. COVID-19 ini memperlihatkan wajah sesungguhnya kepada manusia dan manusia. Tentang penguasa, COVID-19 mengikis make up tebal para politisi dan para teknokrat. Siapa yang tampan pada jati dirinya seperti saya, siapa yang ternyata muka aslinya penuh kejahatan dan bedak seperti Joker. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mengirimkan 7.000 paket sembako buat warganya yang ada di Jabodetabek. Dan semua sudah tersampaikan, janji tidak tinggal janji. Gubernur Jawa Tengah dulu berjanji untuk mengirimkan bantuan kepada warga Jawa Tengah yang ada di sekitar Jabodetabek. Mereka tidak disarankan untuk mudik ke Jawa Tengah, maka kompensasi dan insentif yang Ganjar berikan kepada mereka yang rela tidak mudik adalah paket sembako. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. 7.000 paket sembako dikirimkan Ganjar Pranowo untuk warga Jawa Tengah di daerah tersebut. Rinciannya untuk Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta Timur 2.707 paket, Bogor 990 paket, Depok 1.027 paket, Tangerang 967 paket, dan Bekasi 1.309 paket. Angka itu tidak sembarangan dikeluarkan, angkanya sampai ke ketelitian 1. Akurasi Ganjar ini membuat kita semua sadar bahwa pendataan yang benar akan membawa bantuan itu tepat sasaran. Tidak kurang maupun tidak lebih, semua bantuan tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan. 7.000 paket sembako itu baru saja merupakan arus pertama, gelombang pertama. Rencananya pengiriman bantuan tahap selanjutnya akan dilaksanakan dalam waktu sedekat-dekatnya lewat PT Pos Indonesia. Alhamdulillah mulai kemarin kami laksanakan. Untuk tahap pertama ini belum semua dari daftar yang menerima, baru mereka yang ada di Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Jakartanya baru mereka yang ada di Jakarta Timur. 7.000 adalah gelombang pertama, sedangkan menurut pendataan Ganjar Pranowo yang ketat, total warga Jawa Tengah yang tidak mudik dan sudah terverifikasi di Jabodetabek adalah 27.400 orang, dan sampai sekarang masih naik terus. Saya minta jangan ditutup pendaftarannya, kemungkinan ada yang belum tercover dan datanya bertambah, termasuk cadangan bagi mereka yang tercecer, tidak terdaftar dimanapun yang menghubungi saya langsung. Ini harus tercover. Bantuan yang diberikan Ganjar Pranowo bukan uang, karena uang tunai bisa dipotensi dikorupsi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dari semua warga Jawa Tengah di Jabodetabek, Ganjar memastikan semua yang terdaftar mendapatkan bantuan sembako tersebut. Kenapa sih tidak pakai uang tunai? Ganjar punya alasannya tersendiri. Apa sih alasan Ganjar tidak berikan uang tunai? Alasannya sederhana sekali, simak. Bantuannya sembako, kalau uang saya khawatir dibelikan yang lain seperti rokok atau pulsa. Makanya kami fokus ke makanan dulu, minimal mereka tenang karena di rumah ada makanan. Kalau itu bisa, maka apapun bisa dilakukan dan mudah-mudahan mereka tetap bisa survive. Lanjut Ganjar, dia tahu bahwa dia adalah manusia yang terbatas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga rentan salah, tapi dia berjanji bahwa dia akan terus memberikan respon terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Ganjar Pranowo, kader Banteng, adalah sosok yang luar biasa memperhatikan masyarakatnya.
Pengadaan barang sembako pun dikontrol dengan sangat ketat. Kepala Badan Penghubung Jawa Tengah di Jakarta, Wahyu Alamsyah, mengatakan bahwa paket sembako itu sudah dibagikan per hari ini, Sabtu 17 Mei 2020. Sisanya nanti dikerjakan secara bertahap. Paket sembako yang dikirimkan Ganjar Pranowo jauh lebih banyak. Bukan hanya kaleng sarden, tapi ada kornet. Bahkan Ganjar Pranowo menggunakan sistem pengadaan beras secara swadaya dari Jawa Tengah, sementara yang lainnya dibeli lewat PT Pos Indonesia. Semua terkontrol oleh BUMN. Terima kasih Ganjar Pranowo. Maaf, untuk 700 miliar Anies beli tanah, saya nggak akan bahas. Buat apa bahas batu kali yang terkikis oleh zaman? Ketika kita sudah terpesona oleh insan yang bernama Ganjar Pranowo, biarkan batu kali terkikis sampai habis. Gila betul kalau di tengah Covid warga tak terurus tapi masih minta 700 miliar beli tanah. Panjenengan gelo. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwa.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.